Halo semua, saya Puak Kaso. Reformasi Polri terus digumongkan sejak 1998. Tapi keadilannya digumumkan dan keadilannya dirasakan. Hidup di dua dunia berbeda. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di 2025. Kalimat pelantikan itu disambut berita besar. Tapi yang tidak pernah dilantik, kepercayaan rakyat kecil yang sudah lama patah. Kita harus jujur, di Indonesia institusi polisi tidak pernah diadili oleh ukuran reformasi, tapi oleh ukuran seberapa besar kasusnya trending di medsos. Reformasi sering digambarkan lewat teknologi, SPKT online, tilang lewat kamera elektronik, laporan lewat aplikasi. Modern, iya. Bersih, itu klaim. Yang disorot rakyat, korupsi tidak mati saat sistem jadi digital. Korupsi hanya pindah dari jalan ke ruang internal. Tilang mungkin tidak butuh amplop lagi, tapi proses hukum masih butuh orang dalang, akses, jalur belakang. Lalu publik bertanya pada logika Polri sendiri. Yang direformasi itu polisi atau hanya cara tampilnya? Karena aplikasi baru tidak otomatis sama dengan moral baru. Kecanggihan sistem tidak otomatis sama dengan hilangnya abuse of power. Presiden Prabowo memberi arahan, jangan takut melihat kekurangan Polri. Ini terdengar progresif, tapi rakyat menertawakan timingnya. Kenapa kekurangan itu baru berani diakui setelah reputasi institusi babak belur? Polanya masih dangkal. Rebahan dulu, viral dulu, sidang etik menyusul. Kalau etik ditegakkan hanya setelah viral, maka yang menghukum polisi bukan institusi etiknya, tapi algoritma rakyat di timeline. Dan itu bahaya paling sistemik di era ini. Keadilan tidak lagi berdasar fakta, tapi berdasar atensi. 2025, Komisi Reformasi menyerap aspirasi dari LSM, ormas, aktivis lingkungan. Tapi ini bukan perkembangan. Ini konfirmasi bahwa HAM belum jadi kompas polisi. Lingkungan belum jadi prioritas penegak hukum, dan rakyat tanpa kamera masih jadi warga kelas 2 dalam proses hukum. Lalu muncul lagi ironi lainnya. Komisi Reformasi Polri memang dibentuk oleh Prabowo, tapi Kapolri aktif ikut ada di dalamnya. Maka reformasinya terlihat seperti orang dalam merombak rumah sambil masih memegang kunci semua ruangan. Reformasi yang belum lepas dari kontrol internal bukanlah pembaruan sistem, tapi remake struktur kuasa dengan pemain yang sama. Reformasi sejati itu bukan membentuk komisi, memperbanyak statement, atau memodernkan SPKT. Reformasi sejati itu justru yang tidak terjadi saat ini. Memutus psikologi arogansi institusi, menghapus privilege relasi dalam penegakan hukum, menghentikan kekerasan wewenang di ruang yang tidak terekam, dan mencabut logika bahwa aparat berada di sisi kekuasaan besar, bukan warga kecil. Maka, kritik paling viral dan paling jujur buat kita ucapkan hari ini bukan soal sudah berubah, tapi kenapa tidak dari dulu.